Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luas kepada kita semuanya. Di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa berkumpul lagi dalam sebuah majelis ilmu yang semoga diberkahi, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita tentang tafsir surah Al-Mulk. Kita sampai pada ayat ke-20 dari surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Siapakah orang yang bisa menolong kalian? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Siapa tentara atau penolong yang bisa menolong kalian ketika azab datang kepada kalian? Nanti kelak di akhirat, siapa yang bisa menolong kalian? Atau ketika di dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan musibahnya, turunkan siksaannya, ya. Siapakah wahai orang-orang kafir yang bisa menolong kalian? Min dunir rahman, kecuali Allah yang maha rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang-orang kafir kecuali berada di dalam tipuan-tipuan. Ya, orang-orang kafir selalu tertipu, dia menyangka bahwa mereka selalu aman-aman saja. Mereka selalu dalam kondisi terlindungi, tidak akan pernah azab turun kepada mereka. Mereka mengira bahwa perbuatan-perbuatan mereka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan selalu membisiki mereka. Sudah, tenang saja. Udah, kalian baik-baik saja. Perbuatan kalian sudah benar. Itu. Setan selalu ya ghurrun nas, selalu memberikan godaan dan selalu menipu manusia agar ketika mereka dalam kesesatan, dalam keingkaran, mereka terus tetap dalam keingkarannya terus. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang bisa memberikan kalian rizki? Ya, siapa yang bisa
memberikan kalian makanan, minuman, pekerjaan, penghasilan. Siapa? In amsaka rizqah. Kalau Allah menahan rizkinya. Kalau Allah tidak menurunkan hujannya, Allah tidak memberikan makan kepada kalian, tanaman-tanaman dijadikan kering semuanya, kemudian kalian mencari penghasilan tidak bisa didapat karena Allah tahan rizkinya. Ballaju fi utuwi wa nufur. Namun kalian terus tetap ya di dalam pembangkangan, di dalam kekafiran, dan di dalam kesombongan. Ya. Jadi peringatan ini seolah-olah kalian tidak percaya, bahkan kalian pun tidak percaya. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ya. Apakah orang yang berjalan dengan tersungkur, ya, kepalanya berada di bawah, ya, berjalan dengan kepalanya, apakah orang tersebut lebih mendapatkan petunjuk, ya, lebih mendapatkan hidayah, ahda dari Allah, amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, atau orang yang berjalan dalam kondisi tegak, ya, dalam kondisi normal. Ya. Orang-orang kafir mereka berjalan seolah-olah seperti dengan kepala mereka, dengan tersungkur, ya, berjalan tanpa melihat ke depan karena mereka ya hidup tanpa hidayah dari Allah, tanpa petunjuk dari Allah. Ya, apakah sama kondisi orang yang seperti itu dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk Al-Quran, ya, seolah-olah mereka berjalan dengan tegak, ya, bisa melihat ke depan, bisa melihat ke kanan, ke kiri, ya. Apakah sama antara keduanya? Ya, tentu berbeda. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Dialah Allah yang telah menjadikan, ya, menciptakan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan juga penglihatan, wal afidah, dan Allah menciptakan hati-hati tersebut. Nah, semuanya ini adalah nikmat yang sangat besar. Coba bayangkan kalau kita dicabut nikmat pendengaran atau nikmat penglihatan, menjadi buta, tidak bisa melihat. Wal afidah, dan hati kita atau pikiran kita. Nah, ini adalah nikmat-nikmat yang digunakan seharusnya untuk bisa mencerna dan bisa memahami agama Islam. Ya, agar kalian tidak tersesat, agar kalian tidak salah memilih agama dengan mendengar Al-Quran, mendengarkan petuah-petuah para ulama, kemudian melihat, ya, juga dengan cara membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab para ulama, wal afidah, setelah itu kita fikirkan dengan pikiran kita, dengan hati kita, ya, kemudian kita dapat petunjuk. Itu adalah 3 alat untuk bisa mencerna atau mendapatkan hidayah. Namun qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali dari kalian yang bersyukur. Artinya sedikit sekali yang menggunakan 3 alat tersebut, digunakan untuk semakin mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallazi dzara'akum, katakanlah dialah Allah yang menciptakan kalian fil ardi, ya. Allah yang telah menjadikan tubuh kalian semakin besar, menjadikan kalian terus bisa makan, bisa minum, menjadikan kalian di dunia ini tumbuh sampai tua, kemudian nanti diwafatkan oleh Allah. Wa ilaihi tuhsyarun. Ya, kalian di dunia ini kemanapun kalian pergi mencari rizki, namun ujung-ujungnya adalah kalian akan dikembalikan dan dikumpulkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Namun orang-orang kafir ketika diingatkan oleh Allah ya tentang nikmat-nikmat di atas tadi, tentang maha kuasanya Allah, mereka justru malah menantang kepada Allah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, orang-orang kafir, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan itu janji Allah kalau kalian benar, wahai Nabi dan para sahabat, kalau kalian benar bahwa nanti Allah akan menyiksa kami, akan mengazab kami. Kapan janji Allah? Ayo cepat turunkan azabnya, turunkan siksaannya. Ini saking mereka, saking jauhnya dan saking sombongnya, menentangnya mereka kepada Allah sampai menantang kapan Allah menurunkan azabnya. Qul innamal ilmu indallah. Nah, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya ilmunya ada di sisi Allah. Katakan Nabi, kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Wa innama ana nadhirum mubin. Ya. Nabi, kamu hanyalah petugas, pesuruh dariku, dari Allah. Kamu hanya menyampaikan, memberikan peringatan, dan kamu hanya menjelaskan ya, syariat atau risalahku. Ya. Yang mengetahui ilmunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Nanti kelak ketika azab itu benar-benar datang, ketika azab benar-benar turun dari langit, maka muka mereka pun akan menjadi cemberut, menjadi ketakutan luar biasa. Maka dikatakanlah kepada mereka, wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Hei orang-orang kafir, ini nih azab yang datang, inilah yang dahulu kalian minta, yang dahulu kalian ejek-ejek, ya, kalian meremehkan azab tersebut. Nah, inilah makna singkat dari ayat 20 ya, ayat 20 sampai ayat 27. Al-makna al-jumali. Ba'da an abana lil musyrikin ajaiba qudratihi fima yushahidunahu min ahwalit tayr wa wabbaqahum ala tarkit ta'ammuli fiha ardafahu bitawbihihim ala ibadatihim ghairahu ta'ala yabtaghuna minhu nasran wa rizqa. Ya. Ayat ini, kumpulan ayat-ayat ini ya datang setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang kafir tentang keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah ya. Jadi pada ayat sebelumnya Allah itu menjelaskan maha kuasanya Allah, maha agungnya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya Allah itu bisa menjadikan burung terbang di langit ya. Burung bisa mengepakkan sayapnya tanpa ada yang mengajari, kemudian bisa terbang melayang di angkasa tidak ada yang memegang. Ya, yang memegang adalah Allah. Ya, kemudian Allah mencela orang-orang kafir karena orang-orang kafir tidak mau mentadaburi alam. Tidak mau mentadaburi seluruh ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit. Ya, kalau mereka mau merenung, mentadaburi itu semuanya, pasti mereka akan berpikir, oh iya, alam yang begitu besar, yang begitu teratur ini, yang begitu indah, pasti ada yang menciptakan ini. Tapi ternyata mereka meninggalkan itu semuanya. Mereka tetap mengikuti agama nenek moyang mereka dan mereka tidak mau berpikir. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya ardafahu bitawbihihim ala ibadatihim. Mereka tidak mau menyembah Allah, justru malah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan ya. Kalau mereka itu tidak mau menyembah Allah ya karena mereka tidak mau berpikir, malah mereka menjadikan sesuatu yang
sesuatu yang lebih lemah dari mereka, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka. Batu-batu, berhala-berhala, justru malah mereka sembah. Allah yang jauh lebih berkuasa, jauh lebih besar dari mereka, malah mereka tinggalkan, ya. Malah mereka minta tolong kepada batu, ya, minta bantuan ketika rizki, ketika mereka kekurangan rizki, mereka minta tolong kepada berhala-berhala mereka. Ketika mereka merasa tidak aman, terancam, mereka meminta tolong kepada berhala-berhala mereka, kepada Hubal, kepada Lata, kepada Uzza. Ya, munkiran alaihim ma'taqadu wa ubayyinan lahum annahum la yasiluna ila ma ammalu. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa yang mereka harapkan dari berhala-berhalanya, dari tuhan-tuhan mereka, itu tidak akan bisa sampai. Percuma saja mereka meminta kepada tuhan-tuhan mereka. Wa illa falyabinu hadzal nasr awal mu'in warraziq idza huwa amsaka rizqa, ya. Coba nanti kalau Allah Subhanahu wa taala menahan rizki mereka, Allah tidak turunkan hujan kepada mereka, Allah jadikan mereka tidak mendapatkan penghasilan, ya, siapa yang bisa memberikan rizki kepada mereka? Ya, ini kita harusnya berpikir, ya, yang memberi rizki semuanya adalah Allah, ya, dan juga yang memberikan sehat adalah Allah, yang memberikan segalanya adalah Allah. Ya, kalau ternyata kita tidak bersyukur kepada Allah, apakah kita menunggu ketika Allah Subhanahu wa taala menahan itu semuanya? Ketika Allah menahan rizki-rizki kita semuanya. Amma waqad wadaha al-haqqu lidhi ainain fahum fi lujajin wa inadin ba'da wuduhil hujjah wa tabayyunil mahajjah. Summa daraba masalan yubayyinu halai al-musyrik wal muwahhid. Ya, famasala halal al-awwal bihali man yamshi munhaniyan ilal amam ala wajhi fala yadri aina yasluk wala kaifa yadhhab. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan, ya, lebih gamblang lagi tentang kondisi dua orang. Ada dua orang nih. Orang yang pertama berjalan dengan kepalanya, ya, terjungkir, tersungkur, berjalan dengan kepalanya, sehingga dia tidak bisa melihat kondisi di depannya. Ya, dia berjalan ke arah mana dia tidak tahu. Di depannya ada apa dia tidak tahu. Sebelah kanan kiri ada apa dia tidak tahu. Nah, coba orang yang seperti ini dibandingkan dengan orang yang berjalan tegak, berjalan lurus, bisa melihat ke depan. Ya, kalau di depan ada sesuatu dia bisa menghindar. Ya, kanan kiri juga dia tahu. Ya, coba bandingkan dua orang ini sama atau tidak. Ya, ini permisalan atau perumpamaan seperti orang kafir yang berjalan di muka bumi ini, ya, tanpa petunjuk, tanpa hidayah dari Allah, tanpa nabi, tanpa rasul, ya. Mereka hidup mengalir apa adanya seperti air, ya. Mereka tidak ada yang menunjukkan ke jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang mukmin yang beriman kepada Allah, mempelajari kitab suci Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, ya, mendengarkan ilmu dari para ulama, kemudian berjalan di muka bumi ini, ya, kehidupannya teratur, tertata, rapi, ya. Setiap pagi harus sholat, membaca Al-Quran, setiap hari sholat 5 waktu, bekerja, bermuamalah, dan seterusnya. Mereka teratur kehidupannya. Ada hukum-hukumnya. Ada ilmu fikih, ada ilmu akidah. Mereka teratur dalam kehidupannya. Diurus semuanya oleh agama ini. Bahkan perkara yang paling kecil dan perkara yang paling besar, semuanya diatur oleh Allah. Nah, apakah sama orang yang seperti ini dengan orang kafir yang bebas? Bangun jam berapa bebas, mau beribadah atau tidak bebas, berhubungan dengan siapa saja bebas. Nah, sangat beda sekali antara orang yang pertama dengan orang yang
kedua. Summa aqaba hadza bi dzikrid dalail ala tafarrudihi bil uluhiyah. Bi dzikri khalqil insan fil ardi wa i'ta'ihi ni'mata sam'i wal basar. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan ketuhanannya, ya. Allah yang menciptakan ini, Allah yang memberikan kalian rizki, memberikan segalanya, nikmat-nikmat yang tiada terbatas. Nah, maka Allah lah yang berhak sebagai Tuhan kalian. Allah lah yang satu-satunya memiliki sifat uluhiyah, ketuhanan, ya. Karena Allah yang memberikan pendengaran untuk kalian, Allah yang memberikan penglihatan untuk kalian, Allah yang memberikan hati kepada kalian, yang seharusnya itu semuanya disyukuri dengan cara menggunakan itu semuanya untuk semakin mengenal Allah, ya. Kenalilah Allah. Siapa itu Allah? Kenalilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kenalilah syariatnya. Semakin kita mengenal, maka kita semakin tunduk, ya, dan kita semakin mensyukuri dengan cara semakin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ardafa hadza bi dzikri su'alil musyrikin lirrasul an miqatil ba'si istihza'an bihi. Ya. Setelah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling berkuasa, Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang berhak untuk dituhankan. Nah, kemudian Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir bukannya beriman, justru malah mereka bertanya atau mereka mengejek Nabi dengan nada pertanyaan. Dengan pertanyaan, kapan? Hari kebangkitan kapan akan terjadi? Ya, ayo kalau memang ada hari kebangkitan, kalau memang ada Tuhan kalian itu wahai Muhammad, kalau memang ada Allah, mana? Turunkan azab kepada kami. Ya, insyaallah. Wa ijabatihi iyyahum bi anna ilmahu indallah wa laysa lahu min ilmihi syai'. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya diajari oleh Allah agar menjawab. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, ilmunya ada di sisi Allah. Ya, kapan akan turun adab dari langit itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya hanyalah pemberi peringatan. Saya hanyalah menyampaikan dan menjelaskan. Wa dzakara annahu hina taqumul qiyamah wa ya'riful musyrikina qurba wuqi ma kanu yunkiruna ta'lu wujuhuhum ghabara, ya, tarhaquha qatara wa yuqalu lahum innama kuntum tasta'jiluna bihi tasta'jiluna qad waqa'a wa la maradda lahu famadza antum fa'ilun. Nah, nanti ketika datang hari kiamat, ketika datang azab dan siksa dari Allah, nah rasakanlah kalian. Kalian pasti ketika itu akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah tidak bisa kalian kemudian bertaubat atau kembali untuk memeluk agama Islam. Apa yang akan kalian lakukan ketika itu kalau sudah datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-idah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ay bal man hadzal ladzi yu'inukum fi daf'il adzab ankum idza arada bikum su'an. Ya. Wahai orang-orang kafir, nanti kalau Allah tiba-tiba menurunkan azabnya, Allah tiba-tiba menurunkan bencananya kepada kalian, siapa yang bisa menolong kalian? Siapa yang bisa membantu kalian, menyelamatkan kalian dari azab tersebut? Siapa coba? Sekarang itu kesempatan. Kalian masih dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, dalam kondisi damai. Udah sekarang itu bertaubat, ya. Sekarang itu kembali kepada Allah, ya. Nah, kita juga seorang muslim, kita sebagai muslim juga ditegur dengan ayat ini juga. Kita yang sekarang diberi fasilitas oleh Allah, diberi aman oleh Allah, di mana di tempat-tempat lain banyak terjadi musibah, banyak terjadi bencana, banjir, gempa bumi.
Nah, alhamdulillah di daerah kita aman-aman saja. Ya, maka ambillah pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kita yang aman, udah kapan kapan kita kemudian lebih baik lagi dalam beribadah kepada Allah. Kapan kemudian kita sebisa mungkin mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini dengan cara digunakan dalam beribadah. Ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Fama antum fi za'mikum annakum mahfuzuna minan nawaib bi hifdzi alihatikum la yahfadzullahu lakum illa fi dhalalin mubin, ya. Kalian menyangka bahwa Tuhan-Tuhan kalian itu bisa menjaga kalian, ya. Kalian menyangka bahwa berhala-berhala kalian nanti bisa menolong kalian ketika ketika kalian ditimpa musibah, ketika siksa Allah turun. Nah, sama sekali tidak akan bisa, ya. Semua yang kalian sembah atau kita sebagai seorang muslim, semua yang kalian perhatikan ketika sebelum datang azab kalian, wah pekerjaan atau keluarga atau harta yang kalian kumpulkan selama ini yang kalian nomor satukan. Kalian kira bisa menolong kalian nanti ketika azab datang, ya. Betapa banyak kita lihat ada orang-orang yang hartanya begitu banyak, rumahnya besar, mobilnya banyak. Ketika turun gempa bumi, ketika Allah goncangkan bumi ini, semuanya luluh lantah, habis. Harta yang mereka kumpulkan, mereka kira bisa menjadi modal hidup, menjadi penolong agar mereka tidak kelaparan. Ternyata dengan hitungan menit saja sudah luluh lantah, habis. Ya, dihabiskan oleh gempa bumi, tentara Allah itu. Pasukan-pasukan Allah. Wa qad aghwawkum asyaitan wa gharrakum bihadhil amani al-batilah. Kalian tidak sadar-sadar tidak lain adalah karena setan terus menggoda-goda kalian. Ya, terus membisiki kalian. Udah santai. Nanti saja, tobatnya nanti saja. Kalau sudah tua, sekarang santai-santai aja. Kumpulkan harta yang banyak. Udah nikmati kehidupan dunia saja. Nah, setan selalu mengulur-ngulur kita. Terus santai nanti-nanti. Sampai pada akhirnya ya kita sudah tua dan tiba-tibalah Allah Subhanahu wa taala mencabut kita. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi setan seperti itu selalu mengulur-ngulur manusia agar kita menunda-nunda kapan kita memperbaiki kehidupan kita. Wa fi qoulihi min dunir rahman. Pada firman Allah min dunir rahman isyaratun ila annahu bi rahmatihi abqan nas fil ardi ma'a dhulmihim wa jahalatihim. Idh rahmatuhu wasi'at kulla syai' fawasi'at al barra wal fajira wat tayra fis sama' wal an'am fil ardi. Nah, ada isyarat pada kata min dunir rahman. Siapakah yang bisa menolong kalian ketika Allah turunkan azab selain Allah yang Maha Rahman, ya. Di sini ada isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang zalim kepada Allah, ya. Orang-orang yang kafir kepada Allah. Walaupun mereka mengingkari Allah, menentang Allah, memusuhi Allah, tidak mau menyembah Allah, tetap Allah memberikan rahmatnya, ya. Karena rahmannya Allah itu mencakup semuanya kepada orang yang beriman dan juga kepada orang yang kafir, kepada orang yang berbakti kepada Allah dan juga orang yang durhaka kepada Allah, kepada hewan yang ada di langit dan juga kepada hewan-hewan yang ada di bumi. Gitu. Itu Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman nanti kelak ketika dia di akhirat itu. Jadi tetap Allah berikan rahmat kepada orang-orang kafir di dunia ini. Summan taqala min taubihihim ala da'wa nasirin siwahu ila taubihin ala da'wa rasikin ghairahu. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang kafir yang tidak mau menuhankan Allah, justru menuhankan selain Allah. Nah, Allah mencela mereka dengan sebuah pertanyaan, "Hei, kalian ini di dunia ini kafir-kafir mulu. Kalian di dunia ini durhaka mulu sama Allah. Kalian makan itu dari mana? Kalian ini minum dari mana? Kalian ini dapat penghasilan dari mana? Kalau Allah tahan itu semuanya, kalian makan minum dari mana?"
Kalian kerja dari mana? Itu Allah itu yang ngasih semuanya itu. Bal manilladzi man dzalladzi yarzuqukum immana arabukum ankum asbab rizqi minal amtar wa ghairi. Kalau Allah nggak turunkan hujan, siapa yang menurunkan hujan? Kalau Allah tidak menunjukkan kalian jalan-jalan rizki, siapa yang ngasih kalian rizki? Ya. Kalau Allah tidak menurunkan menumbuhkan tanaman-tanaman, ya, ikan-ikan di lautan tidak ada, siapa? Ya, seperti sekarang lah. Kita di zaman corona, ya, banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya, banyak orang yang berdagang tidak laku. Nah, itu baru sedikit Allah Allah tampakkan maha 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 kebesaran Allah, ya. Maka seharusnya kita sadar, maka seharusnya kita berpikir, ya Allah, Allah baru segini saja menahan sedikit saja dari rezeki kita. Betapa banyak orang-orang yang kelaparan, betapa banyak orang-orang yang kebingungan bagaimana mencari rezeki, mencari pekerjaan. Bagaimana kalau Allah total tahan semuanya itu, ya. Sehari saja Allah tahan. Semuanya orang tidak bisa makan, tidak bisa mencari pekerjaan. Masya Allah. Nah, mumpung sekarang Allah masih baik ini. Allah masih memberikan kita kesempatan. Ayo, mari kita kemudian memperbaiki diri kita. Kemudian kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki Al-Quran kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khulasah, kesimpulannya, innahu la jundalakum yang surukum in huwa adzabakum wala raziqo yarzuqukum in huwa harramakum arzaqakum. Artinya di dunia ini itu sudah tidak ada penolong selain Allah. Ya, memang kita minta tolong kepada orang tua, minta tolong kepada anak, minta tolong kepada teman, tetapi itu semuanya hanya wasilah, hanya perantara, hanya sementara. Ya, penolong utama kita ketika kita ditimpa musibah, ketika dalam kondisi genting, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikanlah Allahmu, perhatikanlah Tuhanmu, perhatikan perintah-perintahnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong kita ketika kita dalam kondisi genting kelak nanti di akhirat. Balaju fi'utu. Ternyata orang-orang kafir tetap dalam utu, ya, dalam kesombongan, dalam pengingkaran. Terus mereka tidak sadar-sadar, ya, atau kita orang-orang mukmin, ya, sudah diingatkan, ayo kita perbaiki ibadah kita, malah tetap kita sibuk, aduh sibuk kerjaan, sibuk ini sini, sibuk itu. Innahum ya'lamuna dzalika haqqal ilm wa ya'buduna ghairahu. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir sudah tahu bahwa Islam itu agama yang benar, bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya. Tetapi mereka tetap menyembah selain Allah, Masya Allah. Jadi keingkaran mereka bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka bodoh. Ya, orang-orang jahiliyah itu bukan orang yang bodoh, mereka itu orang-orang yang cerdas dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur, orang yang tidak mungkin berdusta. Dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran. Namun karena kesombongan mereka, ya, pembangkangan mereka, akhirnya mereka bagaimanapun tetap menolak kecuali beberapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma jara'ahum 'ala hadza illa syaitan alladzi gharraqum biwaswasatihi. Tidaklah yang menjadikan mereka tetap dalam kekufurannya, tetap dalam keingkarannya, tidak lain adalah syaitan. Syaitan selalu bisiki mereka, ya. Selalu menggoda mereka. Udah, benar kamu, benar. Udah kayak gini aja tetap, udah. Kamu aman kok, kerjaan aman, rizki aman, keluarga aman. Udah nggak apa-apa, kamu nggak sholat nggak apa-apa, kamu nggak puasa nggak apa-apa, aman. Ini istidroj, itu namanya istidroj. Nah, diulur-ulur terus sampai pada akhirnya nanti tiba-tiba Allah turunkan malaikat Israel cabut nyawanya. Fadhannu anna alihatahum tanfa'uhum wa tadfa'un dharra ankum wa tuqarribuhum ila rabbihim zulfa. Mereka mengira bahwa Tuhan mereka bisa menolong, ya, padahal tidak. Summa dharaba masalan yubayyinu bihi al-fariqa baina hal lay al-musyrik wal muwahhid. Ja'ala
fihi al-ma'qul bi suratil mahsus. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perumpamaan. Perumpamaan ini itu perumpamaan yang lebih terang ya, agar kita bisa membedakan kondisi dua orang tadi, dua orang yang beriman dan orang yang kafir. Orang yang kafir itu perumpamannya seperti apa? Dan orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah perumpamannya seperti apa? Afamay yamshi mukibban ala wajhi. Apakah orang yang berjalan dengan kepalanya tersungkur, kepalanya ada di bawah, ya. Apakah orang tersebut lebih mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah, ya? Amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim, atau orang yang berjalan dengan tegak lurus, berjalan di atas jalan yang lurus. Siapa coba orang yang eh, eh, yang lebih mendapat hidayah itu yang mana? Yang lebih mendapat petunjuk itu yang mana? Nah, orang kafir yang kehidupannya terserah mereka bangun jam berapa terserah, sholat atau enggak terserah, ya, menyembah Allah atau enggak ya terserah, baca Quran atau enggak terserah, belajar agama atau tidak terserah. Udah kehidupannya itu ngalir saja begitu. Hanya memenuhi syahwat dan keinginan kemauan nafsunya saja. Ya, orang yang kehidupannya seperti itu, ya, mereka itu tidak punya petunjuk, tidak punya arah, hidupnya tidak ada aturannya. Apakah sama dengan orang yang mukmin, yang punya Tuhan, yang punya aturan hidup, yang punya Al-Qur'an, ya, bangunnya jam berapa, habis itu dia harus ngapain, kemudian hubungan dengan sesama manusia diatur, ya, saling menghormati, saling damai. Kemudian dia juga memiliki kitab suci, diatur semuanya. Islam mengatur semuanya. Nah, sama enggak antara orang yang pertama dengan orang yang kedua? Persamaannya itu, perumpamaannya itu seperti orang yang berjalan tersungkur dengan kepalanya dengan orang yang berjalan dengan tegak. Ya, tentu berbeda sekali dua orang yang seperti ini gitu ya. Afaman yamshi wa huwa yatasa'saru fi kulli sa'ah wa yakhiru ala wajhihi fi kulli khutwa lituwa'ira tariqahu wa ikhtilafu ajza'iha inkhifadan wa irtifa'an ahda sabilan wa arsyadu ila al-maqsud alladhi fa'amahu am may yamshi saliman minat takhabbut wal asar. Ya, beda sekali ya. Beda sekali. Wa ba'da an imtanna ala ibadihi bima atahu min zinatis sama wa tadlilil ardi wa imsaki at-tayr fil hawa akhadha yudzakiru ma huwa aqrab ilaina wa huwa khalqu anfusina. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang makhluknya yang begitu besar dan begitu jauh dari kita yaitu langit, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan langit ini sebagai hiasan ciptaan Allah, keajaiban Allah yang sangat besar, ya, agar kita merenung, mentadaburi bahwa Allah itu maha besar dan maha kuasa. Allah bisa saja turunkan azab dari langit. Setelah itu Allah menjelaskan ciptaan Allah yang sangat dekat dengan kita. Yaitu apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Ya. Kalau kalian tidak bisa merenung ciptaan Allah yang jauh itu, yang besar itu, yaitu langit, coba kalian merenung pada ciptaan Allah pada diri kalian. Allah menciptakan pendengaran, Allah menciptakan mata, penglihatan, Allah menciptakan hati atau pikiran. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Hei orang-orang kafir, yang bikin telinga kalian siapa? Yang bikin mata kalian siapa? Yang bikin hati kalian itu siapa? Coba jawab, siapa? Ya, Allah. Kalau Allah yang membuat semuanya itu, kenapa kalian tidak menyembah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan cara menuhankan Allah dan beribadah kepadanya? Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur kepada Allah, ya.
kita setiap hari diberikan sehat, diberikan mata penglihatan jelas, telinga bisa mendengar dengan jelas, kemudian kaki bisa berjalan dengan sehat, dengan tubuh sehat, tubuh kuat, ya. Umur ada, alhamdulillah, fasilitas tercukupi, makanan minuman ada, rumah ada. Nah, tinggal apa? Yang belum, ada adalah syukurnya. Syukur yang banyak kepada Allah. Ya, setiap saat Allah memberikan rizki, memberikan nikmat, kita bisa bernafas. Setiap saat pula lah harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sedikit pun atau sebentar pun kita berbuat maksiat kepada Allah. Ai qallama tasta'miluna hadhil quwa allati an'ama biha rabbukum 'alaikum fi ta'ati. Sedikit orang-orang yang menjadikan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ya, siapa yang menciptakan kalian wahai manusia, wahai orang-orang kafir? Ya, siapa yang menjadikan kalian dari kecil tumbuh menjadi besar? Siapa yang memberi makan kalian sehingga kalian tumbuh besar, tumbuh dewasa? Asalnya kalian hanya eh, hanya bayi yang sangat kecil sekali, tidak berdaya. Kemudian kalian tumbuh menjadi balita, menjadi muda, pemuda, kemudian menjadi tua. Siapa yang menumbuhkan kalian ini? Nah, kalian mencari rezeki kemanapun, maka kalian wa ilaihi tuhsyarun. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai qul lahum munabbihan ila khataihim. Inna rabbakum huwallazi bara'akum fil ardi wa ba'asakum fi arjaikum ala ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menjadikan kalian bisa berjalan-jalan kemanapun, ke penjuru dunia, keliling dunia, keliling kemana-mana. Allah yang menjadikan warna kulit kalian yang berbeda-beda, bahasa kalian berbeda-beda, tubuh kalian berbeda-beda. Ada yang tinggi, besar, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek. Ya. Allah mengumpulkan kalian, Allah yang memisahkan kalian, Allah yang menciptakan kalian, maka kelak pun Allah akan mengembalikan kalian juga. Allah akan mengumpulkan kalian dalam satu tempat dan akan ditanya, akan dimintakan bertanggung jawabannya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ternyata setelah diingatkan berkali-kali oleh Allah, ya, ternyata mereka malah terus mengejek kepada Allah. Ayo kapan itu? Ayo. Kalau Allah memang ada, ayo turunkan azabnya. Nah ini. Kalau memang Allah itu bisa menghancurkan kami, ayo turunkan siksaannya. Ayo yas'aluna rasul istihza'an wa tahakkuman. Mereka bertanya kepada Nabi, kepada Rasul, ya, mengecek kepada Rasul. Muhammad, mana Tuhan kamu? Ayo kalau memang kamu punya Tuhan, turunkan siksaannya kepada kami. Mata yaqa, mata idu nabihi minal khasf. Ya, wal hasib fid dunya, wal hasyr wal adzab fil akhirah. In kunta shadiqan fi ma tad'i wa taqul. Mana ada nanti mahsyar mana? Mahsyar, padang mahsyar mana? Azab mana? Ya, di akhirat mana? Mana enggak ada. Kami enggak percaya tuh. Nah, ini orang-orang yang tidak percaya, ya, kecuali dengan apa yang mereka lihat di zaman sekarang. Nah, ini perbedaan orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin itu di situ. Orang-orang mukmin itu dia percaya dengan ghaib, sesuatu yang ghaib, ya. Sesuatu yang ghaib yang tidak tertampak oleh mata. Ini kelebihan kenapa nanti Allah akan memuliakan orang-orang yang beriman, karena mereka percaya dengan ghaib, percaya dengan Allah, tidak terlihat tapi percaya. Rasulullah kita tidak melihat tapi kita percaya. Neraka, surga, ya, tidak kita lihat tapi kita percaya karena kita yakin Al-Qur'an itu benar. Ya, kita yakin bahwa yang menyampaikan kepada kita semuanya adalah orang-orang yang jujur, para ulama, benar. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang kafir yang tergiur dengan dunia, mereka nggak percaya.
percaya ya. Yang mereka percaya hanya sesuatu yang terlihat dengan mata. Qul innamal ilmu indallah. Nah, ayo Nabi, kalau nanti orang-orang kafir minta diturunkan adab kepada mereka, udah katakan ilmunya ada di sisi Allah. Allah yang tahu kapan nanti. Ya, kapan akan diturunkan azab kepada mereka. Innama ilmu dzalika ala wajhi ta'yin 'inda rabbi la ya'lamuhu illahu. Ya, tepatnya kapan Allah turunkan azab itu hanya Allah yang tahu. Saya nggak tahu. Saya hanya seorang nabi. Saya hanya seorang pesuruh dari Allah. Ya. Innama ana nazir. Saya itu hanya pemberi peringatan. Mubin yang menjelaskan isi dari Al-Quran atau menjelaskan syariat dan risalah dari Allah. Wa innama ana mungzirun. Ya, 'inda rabbi ubayyinu lakum syara'i'ahu. Ya. Ma hullila minha wa ma hurrima litakunu ala bayyinatin min amrikum. Saya itu hanya menyampaikan saja. Ya, dan seperti ini harusnya lah kita sebagai seorang mukmin atau sebagai juru dakwah ya, kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu, kalau tahu katakan tahu. Nah, Nabi pun seperti itu. Nabi tidak tahu kapan hari 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 azab itu akan turun. Ya sudah katakan tidak tahu, saya hanya menyampaikan saja. Nah, begitupun kalau kita menyampaikan kepada masyarakat ya, kita sebagai juru dakwah ditanya tidak tahu ya sudah tidak tahu. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'auhu zulfatan. Nah, kelak nanti ketika mereka melihat dekatnya azab tersebut. Wah, ternyata Allah menurunkan banjir yang begitu dahsyat ya. Allah menurunkan gempa. Nah, ketika itulah mulai azab Allah mulai turun, maka wahai orang-orang kafir, ketika turun itu tidak sudah terlambat kalau kalian mau bertaubat. Bukan saat waktunya, bukan waktunya itu kalian bertaubat. Taubat itu sekarang. Ayo sebelum datang masa itu bertaubat kepada Allah, sebelum muka kalian cemberut, muka kalian sedih ya, karena ketika datangnya azab sudah tidak ada kesempatan untuk taubat lagi. Ya, ketika Firaun ditenggelamkan, ketika itu Firaun mau beriman ya. Saya beriman kepada Nabi Musa, tapi ketika itu waktu sudah time over, sudah habis waktunya. Maka taubat pada waktu itu percuma saja, tidak ada gunanya. Falamma ra'au al-'adzab al-maw'ud qariban wa kullu atin qaribun wa in tala zamanu, ya. Dan setiap yang akan datang itu dekat. Ya, ajal kita itu dekat. Walaupun mungkin masih berapa tahun lagi, tapi itu dekat karena orang Arab mengatakan segala sesuatu yang akan datang itu pasti dekat. Makanya kita terkadang merasakan hari begitu cepat ya. Minggu begitu cepat berlalu, tahun-tahun begitu cepat berlalu. Karena apa? Karena semua yang akan datang itu pasti dekat ya. Sa'ahum dzalika wa 'alat wujuhum al-ka'abah wal khusran wa ghasyiyadaha al-qatarah was sawad. Udah, ketika datang azab kesempatan sudah tidak ada lagi. Ya. Begitupun kita sebagai seorang mukmin ketika kondisi kita dalam kondisi lapang, kondisi aman, kondisi alhamdulillah berkecukupan, maka jangan sia-siakan dengan kita lupa kepada Allah. Jangan kemudian kita mumpung masih muda, udah nikmati hidup. Mumpung masih kaya, udah habis-habiskan uang. Mumpung lagi terkenal, aduh. Nah, justru ketika kita dalam kondisi aman, dalam kondisi damai seperti ini, kita gunakan untuk semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada sebuah kaidah atau hukum alam ya. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi lapang,
Barang siapa yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut ketika dalam kondisi sempitnya. Ini ketika Nabi Yunus ya, yang dimakan oleh ikan paus yang sangat besar itu, ya, namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Nah, Al-Qur'an mengatakan laula annahu kana minal musabbihin, ya. La labisa fi batnihi ila yaumiddin. Seandainya dahulu Nabi Yunus itu tidak memperbanyak tasbih kepada Allah. Ya, ketika dalam kondisi lapang, ketika dalam kondisi belum dimakan oleh ikan paus tersebut, seandainya bukan karena tasbih yang terus beliau ucapkan terus, lala bisa fi batnihi ila yaumiddin. Pasti dia akan menetap terus di perut paus tersebut sampai hari kiamat. Nah ini. Tapi berkat tasbihnya itu, tasbih yang dia lakukan, dia dawamkan, istiqomahkan ketika dalam kondisi lapang, maka ketika dalam kondisi sempit, Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya hanya beberapa hari saja. Satu riwayat mengatakan 40 hari. Hanya 40 hari di dalam perut paus tersebut sehingga dikeluarkan setelah itu. Nah, kita juga sama. Kita dalam kondisi lapang harusnya memperbanyak ibadah kepada Allah, ya, memperbanyak bekal. Ya, artinya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala melihat kita, oh ini hambaku ini ternyata beribadahnya enggak ketika sulit saja nih, beribadahnya enggak ketika sedang butuh saja nih, tapi beribadahnya dalam semua kondisi nih. Dalam kondisi lapang dia beribadah, dia minta, dia DP kepada Allah, dalam kondisi sempit juga iya. Akhirnya Allah udah suka ini kepada hamba, cinta. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya kepada itu. Kemudian sepadan dengan ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Ini. Orang-orang kafir juga sering ya di dalam Al-Qur'an itu menantang Allah, menantang Nabi Muhammad. Muhammad, coba datangkan adab, ya, adab yang selalu kalian ancam-ancamkan. Kamu Muhammad suka ngancam kami, nanti ada azab, nanti ada neraka, ada apa? Coba sekarang datangkan. Nah ini. Orang-orang kafir nggak cuma sekali nantang Nabi untuk didatangkan adab, tapi berkali-kali. Di antaranya ini, "I'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Kemudian juga ayat lain, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Ini. Maka nampaklah kepada mereka apa yang dahulu mereka tidak sangka-sangka. Mereka nggak menyangka bahwa azab itu benar-benar ada, bahwa Allah itu benar-benar bisa menurunkan kapanpun ya azabnya, siksaannya. Nah, ketika datang siksaannya, udah mereka tidak bisa lari dari azab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, demikianlah yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan tafsir surah Al-Baqarah, surah Al-Mulk ayat 20 sampai ayat 27 ya. Jadi ini satu rangkaian yang membicarakan tentang kekuasaan Allah dan maha ketuhanannya Allah dan maha rahmannya Allah. Nah, dan bahwa orang-orang kafir ini ya, mereka itu tidak mau merenung, tidak mau mentadaburi atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka terus membangkang, terus mengingkari Allah, walaupun Allah selalu menegur mereka, ya, mengingatkan mereka bahwa semua nikmat-nikmat yang Allah berikan itu semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Allah memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak itu, maka responlah nikmat tersebut dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan
direspon dengan bentuk pengingkaran dan kesombongan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak. Mungkin sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Silakan jazakallah Pak Ade khairan Ustaz. di Ya, Depok ya. sebelumnya ya di Depok. Sebelumnya terima kasih Ustaz udah atas pemaparannya untuk kami semua, mudah-mudahan Ya. jadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin, amin, sama-sama. Saya ingin saya ingin bertanya Ustaz Hmm. terkait tadi ada uraian tentang wasilah ya, wasilah. Nah, jadi eh, eh, bagaimana atau batasan-batasan apa aja Ustaz untuk dalam kita apa ya berkeyakinan itu supaya tidak jatuh ke dalam kemusyrikan. Soalnya sebagian ada yang berpendapat Ustaz, wasilah-wasilah itu apa bersandar misalkan mencari bekal atau mengharap bekal dari orang tua, orang tua sebagai wasilah dan lain sebagainya. Wasilah-wasilah itu katanya syirik Ustaz. Nah, ini untuk kehati-hatian saja. Jadi batasan-batasannya apa saja Ustaz untuk apa kita pedomani supaya tidak jatuh ke dalam kesyirikan gitu, dalam memahami masalah wasilah itu Ustaz. Iya, iya. Kemudian yang kedua Ustaz, kemudian yang kedua mohon tipsnya dari Ustaz, mungkin umumnya untuk kami semua khususnya untuk saya supaya apa ya, lebih mudah gitu Ustaz untuk mentadaburi Al-Qur'an. Soalnya kalau membaca tafsir itu kan mungkin karena pembahasannya panjang ya Ustaz ya. Jadi eee, agak kurang begitu ini apa, susah gitu untuk memahami hubungan antara ayat ini dengan ayat ini gitu. Jadi supaya lebih mudah Ustaz mentadaburi Al-Qur'an dan tidak jatuh ke dalam apa itu keterangan menafsirkan Quran dengan ru'yu itu masuk neraka Ustaz. Jadi Hmm. tips supaya mudah mentadaburi Quran. Ya, Ya, itu segitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. ya, bagus. Pertanyaannya bagus dari Pak Ade atau Mas Ade. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana agar kita tidak jatuh dalam memahami wasilah ya atau tawassul ya. Kita dianjurkan dan juga diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk meminta wasilah fabtaghu indallahi alwasilah ya maka carilah di sisi Allah wasilah perantara-perantara, namun perantara-perantara tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah ya, perantara tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contohnya dahulu itu ketika Madinah ditimpa kekeringan, ketika Rasulullah sudah wafat, ya kemudian para sahabat datang kepada Sayyidah Aisyah. Wahai Sayyidah Aisyah, ini Madinah kekeringan, ya kita nggak bisa bercocok tanam, nggak bisa mendapatkan inilah rizki. Bagaimana ini? Akhirnya Sayyidah Aisyah menyuruh agar makamnya Nabi, atap dari makam Nabi itu dibuka, ya, dibuka agar langsung tembus ke langit. Kemudian berdoa, ya Allah, semoga diturunkan hujan gitu ya. Nah, benar, setelah itu turunlah hujan seperti itu. Nah, bertawasul ini ada beberapa tawasul yang disepakati oleh para ulama boleh gitu ya. Semua ulama bolehkan. Pertama, bertawasul dengan amal soleh. Setelah kita beramal soleh, itu boleh kemudian minta kepada Allah. Ya Allah, saya alhamdulillah sudah bersedekah. Ya Allah, semoga saya dimudahkan dalam ujian, dimudahkan dalam pekerjaan gitu. Apakah itu
tidak ikhlas berarti tidak ikhlas dong kayak gitu. Itu ikhlas karena mengharapnya kepada Allah. Ikhlas itu kan beribadah mengharap kepada Allah saja. Berbeda Allah, kalau mengharapnya kepada manusia. manusia. Nah, kemudian bertawasul dengan Asmaul Husnanya Allah itu boleh. Bertawasul dengan ketika kita berdoa, ya Allah, Antar Rahim, Antar Rahman, Anta Al-Ghafur. Engkaulah pengasih, penyayang, pengampun. Maka ampunilah saya, ya Allah. Berilah saya kasih sayang, ya Allah. Berilah saya rezeki, ya Allah. Nah ini bertawasul dengan Asmaul Husna gitu. Nah, bagaimana bertawasul seumpama dengan para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani atau kepada para ulama-ulama lah ya. Nah, bertawasul dengan para ulama ini kebanyakan ulama membolehkan karena apa? Karena mengkiaskan bertawasul dengan Rasulullah, mengkiaskan dengan bertawasul kepada Rasulullah. Artinya ketika kita bertawasul dengan Rasulullah itu ada ilatnya. Kenapa dibolehkan? Yaitu karena li solahihi, karena kesolehan dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikiaskan, disamakan dengan para ulama, dengan para wali-wali, dengan kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah ini juga adalah orang-orang yang soleh menurut husnudzon kita ya. Nah, maka ketika kita bertawasul dengan mereka itu sama ketika kita bertawasul dengan Rasulullah karena kita mengharap kesolehan Allah ya, mengharap kesolehan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah mengajarkan ketika ada sahabat minta kepada Rasulullah ya agar dikabulkan hajatnya, Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang di dalam redaksinya itu mengandung tawasul ya, mengandung tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Redaksinya kalau tidak salah itu ini atawassalu ilaika bi bihaqqi nabiyyika gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku bertawasul kepadamu bihaqqi nabiyyika, dengan derajat nabimu, derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Nah, kalau ada yang mengatakan itu kan Rasulullah ketika masih hidup, kalau sudah mati ya enggak. Nah, kita katakan Rasulullah tidak membatasi ketika hidup saja. Nah, para sahabat pun ketika Rasulullah sudah meninggal, para sahabat pun masih melakukan ya. Maka setelah meninggal pun tetap diperbolehkan. Kepada para ulama pun baik masih hidup ataupun sudah meninggal pun diperbolehkan. Ya, ketika masih hidup kita datang ke rumahnya, kemudian kita minta doa, wahai guru, wahai kiai, tolong doain saya agar saya ini. Itu juga tawasul juga ketika masih hidup ya. Ketika sudah meninggal bagaimana? Nah, ketika sudah meninggal juga sama. Kita bertawasul, ya Allah, bijahi, dengan kemuliaan hambamu yang soleh ini, ya Allah, semoga saya dimudahkan ini. Bukan berarti kita minta tolong kepada orang mati itu, bukan minta tolong. Kalau minta tolong kepada orang mati nanti jatuhnya syirik. Ya apa, kita datang ke kuburannya Wali Songo, Wali Songo, tolong jadikan saya kaya, tolong jadikan saya dapat jodoh. Itu syirik nanti. Kita tawasul itu bukan minta kepada kuburannya, bukan minta kepada orang mati, tapi kita minta kepada Allah. Tetapi dengan menghadirkan nama orang soleh tersebut, begitu loh. Ya kalau dianalogikan ya, walaupun analogi ini tidak selamanya benar. Kita itu tidak kenal sama presiden, ya. Presiden tidak kenal kita, tidak dekat lah sama kita. Nah, kita pengen ketemu dengan presiden, itu kan pasti kan melalui protokol-protokol yang panjang, yang lama ya. Harus lewat ini, sulit lah. Nah, tapi kalau kita punya kenalan keluarga presiden semua saya temennya itu si siapa, anaknya presiden itu, si siapa sih yang jadi bupati Solo itu, wali kota Solo,
Nah, Gibran Rakabuming. iya, Gibran. Cuma saya Bran gitulah. Bran, saya pengen ketemu bapak lo dong, gitu kan. Nah, nanti Gibran bilang ke bapaknya. Nah, pasti gampang tuh ketemu. Kenapa? Karena kita punya orang dekat gitu ya. Seperti itulah ketika kita bertawasul, analoginya seperti itu walaupun tidak selamanya benar gitu ya. Kita bertawasul itu karena memang perintah dari Rasulullah. Rasulullah itu memerintahkan dan mencontohkan, mengajarkan. Ya udah kita lakukan apa yang diajarkan Rasulullah, ya. Seperti itu. Dan banyak sekali dalil-dalil hadis-hadis yang berkaitan dengan tawasul, bahkan para ulama itu membuat satu kitab khusus ya tentang tawasul. Pada intinya bertawasul itu kita tidak minta kepada hambanya itu. Kita tidak minta kepada makhluk. Kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita menghadirkan nama orang-orang soleh tersebut atau menghadirkan amal soleh yang kita lakukan, ya. Tawasul itu menghadirkan orang soleh, nama orang soleh, atau menghadirkan amal soleh itu. Nah, agar apa? Allah Subhanahu wa taala lebih mudah untuk mengabulkan doa-doa kita. Maka dari sini pentinglah kita dekat dengan orang-orang soleh, gitu. Dekat dengan para ulama agar kita dimudahkan dalam seluruh hajat-hajat kita, gitu. Nah, itu bertawasul. Nah, bagaimana kita meminta berkah atau meminta doa kepada orang-orang tertentu? Yaitu dibolehkan juga kita meminta berkah, karena banyak hadis-hadis ya yang menjelaskan kita itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan pada makhluk-makhluknya, baik keberkahan pada benda ataupun keberkahan pada waktu. Waktu-waktu itu dibeda-bedakan, ada waktu utama, ada waktu yang biasa. Nah, ketika waktu-waktu utama itulah kita kemudian minta kepada Allah. Seperti apa? Sepertiga malam. Ya, ketika waktu pagi, ketika waktu sore, ada waktu-waktu khusus. Ketika sholat Jumat, yaitu ada waktu-waktu yang mustajab. Begitupun ada sebagian hamba-hamba Allah yang diberikan keberkahan oleh Allah pada diri mereka, gitu ya. Ketika kita bersama orang-orang anak-anak yatim, turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersama orang tua berbakti kepada orang tua, turun keberkahan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain. Nah, ketika kita diridhoi oleh kedua orang tua, otomatis Allah ridho kepada kita. Ketika Allah ridho, sudah kita minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Keberkahan itu banyak, ada pada orang-orang soleh, ya. Keberkahan pada orang-orang soleh, pada orang tua kita, ya, yang telah berjasa kepada kita. Keberkahan ada pada diri Nabi dan juga pada para sahabat, pada Al-Quran, banyak keberkahan itu ya. Nah, kita minta berkah bukan kepada bendanya, tetapi kita minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua apa tadi ya? Ini tips supaya lebih mudah mentadabburi Quran. Soalnya kalau tafsir kan mungkin untuk kita itu masih tinggi gitu, Ustaz. Jadi tadabbur supaya bisa paham hubungan ayat ini dengan ayat ini, Iya, gitu, betul. Ustaz. Untuk bisa mentadaburi Al-Quran, syarat pertama ya harus paham bahasa Arab. Ya, syarat pertama harus paham bahasa Arab. Sehingga ketika kita baca Al-Quran, itu langsung paham. Setiap kata, setiap ayat kita paham. Nah, sehingga bisa kita renungkan antara hubungan ayat pertama dengan ayat berikutnya dan ayat setelahnya. Ayat itu dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Harus paham artinya dulu. Nah, bagaimana cara mengkorelasikan antara hubungan antara satu ayat dengan ayat sebelumnya atau setelahnya? Biasanya para ulama itu menjelaskan. Nah, ini tafsir Al-Maraghi itu sering menyebutkan seperti itu. Ya, setelah Allah membicarakan tentang Setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang penciptaannya yang ada di langit, kemudian di bumi,
Allah membicarakan bahwa Allah tundukkan semua ciptaan-ciptaannya untuk manusia, ya. Langit bisa menaungi kita, menurunkan hujan, bumi bisa tempat untuk berpijak. Kemudian Allah jadikan semuanya bisa memberikan siksaan kepada kita. Langit bisa menurunkan hujan, kemudian banjir, ya, sampai banjir yang seperti terjadi di zamannya Nabi Nuh. Kemudian bumi bisa memakan manusia seperti yang terjadi pada Korun. Itu semuanya kalau kita tidak bersyukur, tidak beriman kepada Allah. Nah, itu akan ada korelasinya tuh. Nah, makanya ketika membaca Al-Quran itu pertama syaratnya harus paham bahasa Arab. Bagaimana kalau nggak paham Pak Ustadz? Boleh nggak kita baca terjemahan? Ya boleh. Baca terjemahan itu dianjurkan bagi yang belum paham bahasa Arab. Tapi yang namanya bahasa terjemahan dengan bahasa Al-Quran langsung itu berbeda. Jadi biasanya kalau baca terjemahan nilai-nilai kemukjizatannya itu sudah berkurang gitu ya. Rasa bahasanya itu, zauk bahasanya itu sudah berkurang. Jadi lebih baik kita langsung belajar bahasa Arabnya, masih ada rasanya gitu. Nah, dan bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat terbatas. Penerjemahan bahasa Indonesia itu tidak mewakili secara utuh makna dari bahasa Arab gitu ya. Seperti makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu maknanya dalam bahasa Indonesia kan Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu ya. Maha Pengasih itu masih umum sekali. Penyayang juga sama. Nah, kalau kita melihat tafsirnya adalah pengasih Ar-Rahmannya Allah itu memberikan kepada seluruh makhluknya, baik yang kafir ataupun yang beriman, baik yang taat ataupun yang bermaksiat, baik hewan ataupun yang berakal ataupun yang tidak berakal. Allah semuanya kasih rizki semuanya. Itu Ar-Rahmannya Allah. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah rahmannya Allah nanti kelak di akhirat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Allah berikan kepada para pendosa, para pemaksiat dan seterusnya. Nah, dengan kita mengetahui bahasa Arab maknanya lebih dalam. Tapi kalau kita hanya membaca terjemahannya, kayaknya maknanya itu sangat-sangat umum, sangat global, sangat dangkal gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti mengkorelasikan antara ayat ini dengan ayat berikutnya itu sangat penting sekali. Itu yang membantu penafsiran. Karena ayat Al-Quran itu kan terkadang kalau kita tidak paham ya, munasabah hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, itu biasanya loncat-loncat. iya kayak loncat-loncat gitu. Karena kita tidak tahu munasabahnya gitu. Karena memang ayat Al-Quran kan seperti itu. Dia itu penyusunannya itu terserah Allah. Allah nyuruh kepada Nabi Muhammad, taruh ini di sini, taruh ini di sini. Nah, jadinya seolah-olah menurut pemahaman kita yang belum paham, itu kayaknya itu ini nggak urut deh pembahasannya. Nah, padahal ada itu korelasinya. Begitu. Kalau kita mau baca tafsirnya. Nah, tidak semua tafsir menjelaskan tentang itu. Nah, di antara tafsir yang menjelaskan itu adalah tafsir Al-Maraghi. Makanya di sini sering sebutkan summa ardafa hada, summa ardafa. Itu artinya ini hubungan antara ayat ini, pembahasan kelompok ayat ini dengan kelompok ayat sebelumnya gitu, dengan ayat-ayat setelahnya gitu. Dan itu butuh proses. Kita bisa mentadaburi Al-Quran dengan baik dan benar itu butuh proses bertahap gitu ya. Pertama satu surat dulu, surat dari juz amma aja dulu, dari An-Nas dulu, dari Al-Falaq dulu, dari Kulhu. Kita pahami dulu apa munasabahnya, hubungan antara surat ini dengan surat sebelumnya. Nah, kalau sudah bagus, lanjut ke surat-surat berikutnya. Proses itu. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz untuk pemaparannya. Ya. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberi kesehatan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang lain.